Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ba'du. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam balighu an wal ayat. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah jemaah rahmatullah SWT, tadi kita telah melaksanakan sholat Jumat di Masjid An-Nur ini, di Kaping Bukit Melati, di dapur 12. Dan tadi kita telah melihat keseruan bagaimana di Masjid An-Nur ini istiqomah setiap hari Jumat membagikan makanan kepada jemaah-jemaahnya. Ya, mudah-mudahan bisa istiqomah dan bermanfaat serta berkah jemaah rahmatul sementara. Jadi bagaimana bisa diikuti dengan masjid-masjid yang lain? Saya pernah juga lihat di Masjid Bukit Indah Sukajadi dibuat juga gitu. Selalu setiap Jumat dibagikan makanan. Kemudian di masjid di Casablanca pernah saya lihat juga. Kemudian di Masjid Darul Maghfirah Runas Blok C. Dan mungkin masih ada juga di masjid-masjid lain yang selalu buat Jumat berkah, ya kan? Bagi-bagi makanan kepada jemaah-jemaah yang sholat Jumat. Bagaimana ini perlu kita tiru jemaah rahmatul sementara. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi jemaah rahmatul sementara, sedikit saya belajar menyampaikan. Allah berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hendaknya saling memberi peringatan karena peringatan ini bermanfaat bagi orang yang beriman. Dalam satu kitab Fadilah Sedekah karangan Maulana Zakaria Syekhul Hadis Al-Kandalawi rahmatullah alaih. Jadi bagaimana dikatakan di situ ada 4 jenis manusia. 4 jenis manusia. Yang pertama, orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Dia waktu di dunia dia kaya karena dia gunakan kekayaannya di dunia untuk agamanya Allah, mencari ridhonya Allah SWT, dan dia pun Allah SWT bahagiakan di akhirat, masuk surganya Allah. Contohnya seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau Nabi kita lihat, kalau para sahabat radhiyallahu anhum majma'in, contohnya seperti Abdurrahman bin Auf. Jadi golongan pertama itu orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ini semua kita mau jemaah rahmatul sementara. Kita semua mau bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Tetapi bagaimana kalaupun kita kaya di dunia, gunakanlah kekayaan kita itu untuk agamanya Allah SWT. Allah SWT berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya harta diri dan masa orang beriman ini Allah SWT telah ganti dengan jannahnya. Kemudian golongan yang kedua jemaah rahmatullah SWT, orang yang susah di dunia tetapi bahagia di akhirat. Di dunia Allah takdirkan hidupnya miskin, tetapi walaupun dia miskin tetap dalam ketaatan, mentaati Allah SWT, tetap dia selalu berpegang teguh kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala, tetap menjalankan perintah Allah SWT dengan cara yang dicontohkan Rasulullah SAW. Contohnya seperti siapa jemaah rahmatullah SWT? Seperti Nabi Isa alaihissalam. Di dunia miskin, tidak punya apa-apa benda,
tetapi tetap mentaati Allah SWT. Kalau para sahabat siapa jemaah rahmat Allah SWT? Seperti sahabat Abu Darda radhiyallahu an. Hidupnya susah di dunia, tetapi tetap mentaati Allah SWT, masuk ke dalam surganya Allah SWT. Begitu juga kita jemaah rahmat Allah SWT. Ada mungkin kita hidup di dunia ini ditakdirkan oleh Allah SWT miskin. Bagaimana kita syukuri takdir yang Allah SWT berikan? Tetap kita selalu mentaati Allah SWT, menjalankan perintah Allah SWT dengan cara yang dicontohkan Rasulullah SAW, agar kita walaupun di dunia susah, miskin, tetapi kita nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga jemaah rahmatullah SWT, ya. Dia di dunia kaya, di dunia bahagia, tetapi di akhirat sengsara. Contohnya telah ada siapa jemaah rahmatullah SWT? Qarun, laknatullah alaih. Orang yang dulunya kaya, padahal Qarun ini adalah sepupu Nabi Musa alaihissalam. Dahulunya dia taat, selalu dekat sama Nabi Musa alaihissalam. Bahkan dia hafal kitab Taurat. Kitab Taurat itu dia hafal. Tetapi jemaah rahmatullah SWT tidak tahan dengan kemiskinannya, maka dia tinggalkan perintah Allah SWT, disuruh bayar zakat oleh Nabi Musa alaihissalam, dia tidak mau. Dia katakan, sesungguhnya semua yang aku lakukan ini karena kebolehanku, karena kepandaianku. Dia tidak ingat kepada Allah SWT. Akhirnya jemaah rahmatullah SWT, dia orang yang kaya di dunia, tetapi celaka di akhirat. Sampai sekarang saking hinanya jemaah rahmatullah SWT, gak ada orang yang mau kasih nama anaknya Qarun. Kemudian siapa lagi? Fir'aun laknatullah alaih. Satu orang raja, penguasa, ya, sampai dengan yakin sama kekuasaannya yang luas, dia mengaku dirinya Tuhan. Nauzubillahi min dzalik. Dia orang yang bahagia di dunia, kaya di dunia, tetapi celaka di akhirat. Kalau di kalangan para sahabat siapa jemaah rahmatullah SWT? Sa'labah. Jadi ini pun menjadi contoh sama kita ini. Sa'labah itu dahulunya itu orang yang miskin. Apabila selesai sholat dianya, selesai salam, tanpa zikir, ya, tanpa doa, langsung dia pulang. Satu ketika ditanya Rasulullah SAW, "Wahai Sa'labah, kenapa engkau selesai sholat, selesai salam langsung pulang?" "Ya Rasulullah, saya ini miskin ya Rasulullah. Saya punya kain ini. Kalau setelah saya sholat ini ditunggu sama istri saya untuk dipakai untuk dia sholat di rumah. Ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah SWT agar aku ini menjadi orang kaya. Kalau aku nanti kaya Rasulullah, aku akan lebih taat lagi kepada Allah." Rasulullah sudah ingatkan, "Wahai Sa'labah, syukurilah atas apa yang Allah berikan kepadamu." Tapi jemaah rahmatullah SWT, Sa'labah ini selalu meminta kepada Rasulullah SAW untuk didoakan terus menjadi orang kaya. Namanya Rasulullah SAW, jemaah rahmatullah SWT, selalu siapa yang minta hajat kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun tunaikan hajatnya. Dan Sa'labah pun didoakan Rasulullah SAW menjadi orang yang kaya. Tetapi setelah kaya jemaah rahmatullah SWT, dia lalai. Dia banyak lupa kepada perintah-perintah Allah SWT. Sehingga jemaah rahmatullah SWT, dalam kisahnya terakhir, Sa'labah ini tidak mau membayar zakat. Nah, kemudian di zaman Umar juga, Umar tidak mau menerima zakatnya Sa'labah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jemaah rahmatullah SWT, golongan ketiga orang yang di dunia kaya,
tetapi celaka di akhirat. Ini kita tidak mau jemaah rahmatul SWT. Dan yang paling teruk lagi, yang paling kita tidak mau lagi jemaah rahmatul SWT, golongan yang keempat. Apa ini jemaah rahmatul SWT? Siapa ini? Orang yang di dunia dia susah, miskin, dan tidak mentaati Allah SWT. Di akhirat kelak dia pun celaka, masuk ke dalam nerakanya Allah SWT. Sudah di dunia susah, susah lagi di akhirat. Kita juga tidak mau seperti ini jemaah rahmatul SWT. Kita paling berharap golongan yang pertama ataupun golongan yang kedua. Kalaupun tidak bisa golongan yang pertama, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, paling tidak golongan yang kedua, walaupun susah di dunia tetapi bahagia di akhirat. Kehidupan dunia ini jemaah rahmatul SWT hanya 60-70 tahun kata Nabi SAW. Umur umatku ini tidak jauh dari umur kata Nabi SAW, hanya sekitar 60-70 tahun. Kaya pun 60-70 tahun, susah pun 60-70 tahun. Mau tak mau, suka tak suka, kita akan mengalami kematian dan kita akan mengalami kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Khalidina fiha abadan, selama-lamanya. Maka jemaah rahmatul SWT, mudah-mudahan ya tausiah yang sebentar ini bisa bermanfaat untuk diri saya dan jemaah sekalian, dan kita niat untuk mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mendengarkan. Nah, inilah keadaan Masjid An-Nur jemaah rahmatul SWT. Semoga bermanfaat jemaah rahmatul SWT. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.